Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, kekasih Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih betapa baiknya Tuhan mengizinkan kita menikmati hari yang baru pada saat ini. Kita berdoa untuk kita boleh membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa, Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti kepada kami. Kami memohon pimpinan-Mu terus di dalam kehidupan kami, dan kami mohon bacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini boleh menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Tetapi saya hanya membaca ayat 1 dan 2 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan Sunda. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Kemudian pada ayat 11, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudara, tema kita pada saat ini, Tuhan memilih. Saudara, dalam kehidupan kita mungkin punya pengalaman-pengalaman yang buruk, yang menurut kita tidak indah, tidak baik. Seringkali kita teringat akan peristiwa-peristiwa dulu, bagaimana kita pernah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ataupun sesuatu yang membuat kita sakit hati. Saudara, dalam bacaan kita di sini, kita melihat bagaimana Yefta, seorang hakim dari perjanjian lama, adalah seorang anak laki-laki yang ditinggal dan diusir oleh saudara-saudaranya karena ia anak dari seorang ibu yang sundal. Yefta diusir padahal dia adalah seorang yang gagah perkasa, dikenal sebagai tentara yang hebat. Tetapi karena latar belakangnya tidak baik, ia diusir dari bangsa Israel, sehingga ia berkumpul dengan komplotan yang lain dan menjadi pemimpin perampok. Saudara, hingga satu ketika bangsa Israel diancam oleh orang-orang Amon. Pada saat itu bangsa Israel tidak berdaya, sehingga para tua-tua mengingat bahwa Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sehingga mereka pergi menemui Yefta dan meminta agar Yefta menjadi pemimpin mereka, menolong mereka dalam kesusahan tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Amon. Dengan persetujuan, akhirnya pun Yefta mau, dan pada akhirnya pun Yefta mampu mengalahkan orang-orang Amon dalam kepemimpinannya. Saudara, kita melihat cerita ini bagaimana Yefta yang memiliki latar belakang yang tidak baik, memiliki cerita yang tidak baik, tetapi Tuhan tetap pakai dia. Tuhan tetap menyertai dan melindunginya. Tetapi kita juga melihat bagaimana Yefta hidup dekat dengan Tuhan dan selalu meminta kepada Tuhan untuk memimpin dan menolong dia. Saudara, apapun yang menjadi hal buruk di dalam ziarah kehidupan kita, Tuhan selalu baik. Dia selalu terbuka untuk kita, siap menolong kita dan mengembalikan hidup kita.
Maka dari itu biarlah kita tetap dekat dengan Tuhan agar kita selalu hidup dipulihkan, selalu hidup di dalam penyertaan kasih Tuhan. Setiap kita, siapapun, akan diberikan hak yang sama, kasih Tuhan yang besar, siap mengampuni, memulihkan, dan menolong siapapun yang benar-benar mau untuk dipulihkan. Selamat berproses dalam hidup ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan hal yang baik. Apapun yang terjadi kepada kita, Tuhanlah yang tepat kita untuk bersandar dan bercerita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari kisah Yeftah Hakim di dalam kitab kami. Semoga ini menolong kami juga agar kami tetap memiliki pemikiran bahwa Engkau adalah Allah yang hadir memilih kami, memakai kami di dalam setiap tugas dan peran kami. Ajar kami untuk setia kepada sabda-Mu dan sungguh-sungguh melakukannya, sehingga kami beroleh hidup baik, hidup yang penuh dengan sukacita. Kami serahkan hari ini, semoga hikmat-Mu menolong kami menjalankan segala sesuatu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.